orang jadi mempunyai gambaran seakan-akan itulah yang benar. Padahal dari sisi lain, belum pernah saya lihat di TV digambarkan bagaimana demonstrasi pro pemerintah. Belum ditunjukkan. Coba kita lihat ya, sudut-sudut pengambilan angle-nya. Saya kebetulan suka fotografi. Lihatlah yang demonstrasi Iran, selalu sudutnya itu tidak pernah dari atas. Selalu dari 45 derajat. Jadi tidak tergambar berapa jumlahnya. Ada yang bilang ratusan ribu, bahkan ada yang bilang jutaan. Buat saya terlalu seperti kita lah. Pernah dibilang di Monas itu katanya jutaan itu. Tapi maksudnya, cobalah kita lihat yang demonstrasi pro Iran dari atas. Itu luas sekali. Mereka siap dengan tongkat. Karena apa? Buat saya simple. Kalau dikatakan ini penyebabnya adalah sanksi ekonomi yang memberatkan rakyat, 50 tahun mereka sudah mengalami sanksi dan makanya apa pemicunya kemarin ceritanya kan bahwa ada persoalan ekonomi. Sampai kemudian karena embargo dan seterusnya, Iran harus betul-betul survive dalam pengertian tidak mudah gitu. Lalu kemudian orang melihat bagaimana mata uang Iran itu jatuh betul-betul jauh dengan dolar gitu. Orang kan kalau berpikir sederhana, kalau nilai mata uangnya itu sudah di atas 1 juta gitu, $1 gitu, itu membayang untuk penonton kita ya, membayangkannya bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Kita dulu dari 2.000 ke 9.000 dan seterusnya gitu. Dan itu kemudian orang lalu pikir ini kesulitan ekonomi, wajar dong orang demo kan? Betul. Kalau Pak Dian melihat itu bagaimana? Begini, kalau negara seperti Iran yang punya potensi besar itu jadi bulan-bulanan Barat diberlakukan sanksi yang paling masif dalam sejarah. Karena tidak ada sanksi yang begitu luas ke seluruh bidang yang mempengaruhi rakyatnya. Itu baru terjadi di Iran. Tapi coba kita lihat dalam segi nilai tukar tadi ya. Afrika atau Eropa zaman ketika Yugo krisis segala macam itu sampai $1 itu miliaran loh. Iya. Tolong diingat tuh, di Zimbabwe itu miliaran loh. Satu kotak uang segini cuma untuk beli minyak 1 liter gitu. Nah di Iran hal itu tidak akan terjadi. Kenapa? Dia punya minyak dan semua bahan kebutuhan dasar masyarakat selalu berusaha ditekan dan tetap terjangkau. Jadi kalau dibilang sekarang barang-barang harga naik betul sampai sekarang 1,3, 1,4. Tapi untuk barang-barang manufaktur yang tidak terlalu primer untuk sebuah keluarga, untuk sebuah household. Yang primer itu terigu, makanan dia. Ketika saya di sana tahun 2012 itu harga satu makanan pokok mereka yang namanya sanggek, itu roti. Yang kemudian pakai cheese, cream cheese. Itu sekitar Rp300. Rp300 di sini. Uang kita. Makanya di sana orang bisa beli banyak. Sekarang itu sekitar 500, hampir 100%. Tapi tetap terjangkau. Bensin sekarang dulu saya di sana Rp300, 400, sekarang 600, 700. Masih seperti itu. Di kita harga 12.000 naik 500 saja demo tuh. Kita tidak ada krisis pun demo. Saya ingin tanya jadi apa dong Pak Dian? Kalau bukan ekonomi karena masih terjangkau, jadi apa? Jadi intinya itu satu, dia ingin menguasai Iran, khususnya komoditas migasnya yang sampai sini jadi pusat semua energi masih dalam konteks menggunakan energi fosil. Orang bilang ada energi baru, solar dan sebagainya, silakan. Tapi menurut saya, mungkin beda sama para ahli kimia, saya bilang sampai 50-60 tahun ke depan itu masih migas itu akan menjadi energi dominan dunia. Dan buat Amerika, itulah pergerakan industri mereka. Saya ingin tanya ke Mbak Susi ya. Apa gelagat atau indikator yang memperlihatkan Amerika itu misalnya ingin campur begitu demo sekarang, lalu kemudian pada ujungnya menjatuhkan pemerintahan Khamenei? Ada nggak indikator yang cukup jelas untuk memperlihatkan niat itu gitu? Selain statement di media sosial tadi sudah jelas sekali. Sudah lama kan Amerika kurang berkenan dengan Iran ya. Kalau dituruti dari awalnya sejak jatuhnya Reza Pahlavi. Tapi sekarang ini ada tiba-tiba kesadaran Donald Trump
real politics itu berpengaruh. Jadi mereka tidak lagi bicara tentang soft power, mereka bicara hard power. Hard powernya itu disiapkan supaya musuhnya itu tunduk. Sudah jelas itu adalah message yang paling clear ya, pesan paling clear dari sebuah negara hegemoni. Ini kalau lihat gerakan Amerika ini Amerika atau personalitinya Donald Trump, Mbak Susi? Kalau lebih dalam lagi, kita masuk ke dalam konspirasi bahwa AIPAC dan Israeli Forces itu yang mendikte kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Juga alat-alat teknologinya itu menggunakan orang-orang Yahudi yang pandai-pandai seperti Alex Karp, Steele, Peter Thiel, dan sebagainya itu yang mengembangkan cara-cara untuk mendeteksi musuh secara personal ya. Sebelum terjadi sesuatu dia udah bisa membunuh orang tersebut. Nah, saya mau tanya, andai kata bukan Donald Trump, apa yang akan terjadi ketika ada demo di Iran ini? Biden juga pro-Israel. Jadi hanya rakyat Amerika yang bisa menghentikan mereka. Dan saya sudah senang sekarang banyak kesadaran yang tumbuh di antara para jurnalis dan anggota Kongres bahwa ini harus berhenti. Pengaruh yang menjajah politik luar negeri dan politik dalam negeri Amerika Serikat. Baik. Boleh saya tambah? Ya, silakan. Begini, ini juga cara melihatnya ya. Bukan hanya apakah ini faktor Donald Trump atau buat saya faktornya jelas faktor Donald Trump. Titik. Tidak ada lain. Di presiden-presiden Amerika sebelumnya ternyata bisa diajak negosiasi. Dengan Obama perjanjian nuklir Iran selesai. Dan Iran sudah mulai dihapus sanksinya secara bertahap. Uang Iran di Amerika sudah mulai dicairkan secara bertahap ketika Iran bisa memperlihatkan bahwa uang itu memang dipakai untuk kemaslahatan rakyatnya. Bisa. Dan ini motivasinya memang benar-benar untuk menguasai ya berarti Pak Dian? Jadi kalau sekarang jelas menguasai karena ambisinya Trump. Ini semua faktor Trump. Dan sayangnya dilengkapi faktor Netanyahu. Kalau dua orang ini tidak ada di masing-masing negaranya, tidak memerintah di masing-masing, saya kira ceritanya pasti lain. Cuman kan ceritanya juga lain itu Pak Dian, dalam pengertian ini yang kita dengar ya, atau kita pahami bagaimana Iran memelihara proksi yang mengganggu begitu banyak negara Timur Tengah dan kemudian menimbulkan ketidaknyamanan kawasan, termasuk Israel yang kemudian harus dihilangkan dari peta. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Iya. Inilah namanya politik, inilah namanya propaganda. Yang menghilangkan, yang berniat menghilangkan itu ketika Iran di bawah Ahmadinejad. Hanya satu kali dia ngomong di depan komunitas mahasiswa. Dan sampai sekarang masih dipakai. Ahmadinejadnya aja udah sekarang udah kembali ke kampus mengajar. Masa isu itu jadikan satu momok begitu ya. Padahal sudah terbukti sejak kapanpun Iran tidak pernah invasi duluan atau intervensi duluan. Nah, kembali masalahnya ke tadi tuh, proksi-proksi. Buat saya begini loh, siapa dari kita yang akan bilang bahwa kita tidak mendukung Palestina? Satu-satunya negara yang masih berada di dalam penjajahan secara resmi. Kita anti penjajahan, sebagian besar anti negara. Tapi siapa yang berani berperan melawan Israel di sana? Bahkan negara-negara Arab Sunni sekitar Israel saja tahun 67 memerangi Israel kalah tuh. Tahun 70 sekian juga kalah tuh. Tapi dalam konteks geopolitik sekarang, di saat ketika tatanan berubah, memang proksi-proksi itu, tapi kalau mau jujur, proksi itu tidak semuanya Syiah loh ya. Hamas itu Sunni. Adakah Hamas itu Arab dan Sunni? Adakah negara Arab sekitar yang membantu? Tidak ada. Adakah Sunni yang membantu? Tidak ada. Iran menjadi negara yang menyatakan secara terang-terangan kita akan bantu Palestina dengan cara apapun, dalam kondisi sanksi sekalipun. Jadi buat saya biaya yang dikeluarkan Iran untuk membantu Hamas di Gaza tidak kecil, apalagi harus lewat jalan kiri kanan yang jauh.
Tetapi kekuatan semacam itu kan yang merasa Amerika itu terganggu kan? Terganggu karena ulahnya dia sendiri di Timur Tengah, ulahnya proksinya Amerika, Israel di Timur Tengah, yang tidak apa-apa, selalu tidak membiarkan Gaza tenang, tidak membiarkan tepi barat tenang dengan pembangunan pemukiman dan sebagainya. Oke, baik, kita harus break dulu sejenak, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama Doncast, kami masih akan kembali sesaat lagi.